Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan syarifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa daripada salah satu zuriat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar dari Probolinggo, Jawa Timur, selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kita muliakan dan kita cintai pula pengasuh Majelis Taklim As-Sofa Desa Gambah Luar, Rantauan, Al-Habib Abdus Salam Al-Alqab. Mudah-mudahan para habaib selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang tidak kita sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan yang saudara para habaib yang hadir pada malam hari ini selalu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan dalam berdakwah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh-tokoh agama, dan juga yang kita muliakan para qori baik dari Al-Quran maupun qori pembaca Al-Habsyi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Gambah Luar dan juga Bapak Kepala Desa Sangiran Selatan. Yang kita hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat pencinta Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana kita masih disehatkannya, dipanjangkan umur, sehingga kita dapat melambaikan tangan dan melangkahkan kaki untuk menuju Majelis Taklim As-Sofa ini, bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan niat tujuan yang sama, yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, menyambung silaturahmi kita, sekaligus pada malam hari ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati haul yang ke-15 Al-Alimul Qadim Kiai Haji Muhammad Maidi bin Abdul Ghani, atau yang sering kita kenal Guru Sukul Martapura. Salawat dan salam tak pernah lupa kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Rasul kita, Nabi kita yang membawa umat dari alam kegelapan alam yang terang benderang, yang bercahayakan iman, Islam dan ihsan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam yang kedua kalinya tak pernah lupa kita haturkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman illa yaumil qiyamah. Para habaib, para alim ulama, bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah ulun pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan sebentar lagi kita laksanakan. Pada malam hari ini acara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus haul urus kumpul bertepatan pada hari Selasa atau malam hari Rabu pada malam Kamis tanggal 11 Maret tahun 2020 bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah. Acara akan segera kita mulai. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, dan untuk ini dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhtar dari Probolinggo. Pada Al-Habib dengan hormat, segala hormat kami sediakan. Terima kasih atas pembacaan Suratul Fatihah tadi. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Saifur Rahman Ishaqi dari Desa Kawiyan. Kepada Qori dengan hormat kami sediakan.
yang telah disampaikan oleh Qori Syaifur Rahman Israqi dari Desa Tawiyah Kecamatan Akinang. Mudah-mudahan yang membacanya dan juga kita yang sama-sama mendengarkannya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pengasuh Majelis Talim As-Sofa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Salam Ali Al-Kauf. Untuk ini kepada Al-Habib dengan hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum bi hadzal majmu'i hadzal madar. As'alullah ta'ala ja'alana min ahlil khairi wal khair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hadratil kiram, para habaib, terutama Habib Muhammad Al-Kauf, dan wabil khusus daripada guru kita Habib Hasan bin Ismail Al-Mudar dari Jawa Timur yang datang ke tempat kita yang akan memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan urusan-urusan beliau dan Allah taala panjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama dan juga kepala desa Gambah War dan Tangerang Selatan, dan juga daripada hadirin dan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana kita malam Kamis adalah rutinan pengajian. Namun pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berhadir di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan tausiah daripada Habib Hasan bin Ismail Al-Mudar. Jadi beliau adalah salah satu daripada tilmiz atau murid Sayyidina Habib Umar bin Hafiz, dan beliau juga angkatan pertama, satu angkatan dengan almarhum Habib Munzir Jakarta, Habib Jinda dan yang lainnya.
Jadi nanti apapun yang beliau sampaikan, mari kita simak bersama-sama, dengarkan dengan mata hati kita apa yang disampaikan beliau. Insyaallah kita akan selalu mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kita tabarrukan qiraatul kita. Faslun wa minha an yakuna amaran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar ma'a yunasibu halahu min rifqin wa 'unufin walin wal ghidha wa in dhanna annahu lam yu'athir wa la yasqutu 'anhu illa an khafa dararan fi nafsi aw malihi aw irdi. In khafa dararan fi nafsi aw malihi aw irdi. Wa minha ay yuhafiza ala talabil ilmi wa ta'limi la siyama fima wajaba minhu ka ma'rifati syurutis shalah waz zakah was shaumi wal hajj wa arkanil ibadati wa adhkariha wa tamyizi faradiha min nafliha wa sifatil wudu'i wa tayammum agasrin najasat wa ma'rifatil awqat wa ma yahillu dhibuhu wa aqluhu wa syira'uhu wa nikahu wa lubsuhu wa ma yahrumu min dhalik wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an-nafa wal intifa. Wassalatu wassalam ala sayyidi wa habibi wa qurrati aini sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad syafi'il musyaffa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil liqa'il malikil hanan, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di depan kita, Al-Habib Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah. Guru kita Al-Habib Abdul Salam bin Habib Ali Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah tambah berkah di ilmunya, berkah di umurnya, berkah di dakwahnya, berkah di keluarganya, berkah di santrinya, berkah di seluruh kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Pengurus langgar atau musala, kepala desa, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang sangat saya cintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih indah dari majelis ta'lim. Tidak ada yang lebih mengundang berkah dari majlisul ilm dan majlis zikir. Majlis ini lengkap. Ada zikir, tadi dibacakan wirid Sayyidina Imam Abu Bakar Sakran. Dan ada yang mengatakan Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Dibacakan tahlil. Kemudian kita baca ilmu, kita baca kitab Al-Anwarul Lami'ah
cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang dibuat dengan sanad yang bersambung, diberi nama oleh guru mulia Sayyidi Habib Umar mata'anallah bituli hayati maqam lutuf al-afiyah dengan as-safa, majelis yang bersambung dengan sanad dan dibuat dengan niat yang baik, mempunyai pengaruh dahsyat di alam malakut. Semua majlisul ilmu, majlisul dzikir ketika dibuat dengan niat yang baik, pengaruhnya mengundang berkah bagi yang hadir dan bagi lingkungan. Tapi jika ditambahnya yang baik dengan sanad yang bersambung dari guru mulia ke guru mulia ke guru mulia sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majlis itu sangat hebat berkahnya. Alhamdulillah majlis pian as-safa insyaallah dua-duanya ada. Majlis dibuat untuk Allah dan Rasul, dan majlis as-safa punya sanad dari Habib Abdul Salam ke gurunya Sayyidi Habib Umar, ke gurunya Sayyidi Habib Al-Ghadi dan para awliya yang lain, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah pian seberataan dengan hadir majlis yang semacam ini. Kita mohon kepada Allah, Allah jadikan majlis yang diterima di sisi Allah, sehingga janji-janji Allah yang diberikan oleh Allah bagi yang hadir majlisul ilm, Allah berikan semuanya kepada kita insyaallah. Tidak pulang kita di majlis ini kecuali semua dosa sudah diampuni oleh Allah. Tidak pulang kita dari majlis ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah. Masuk dalam firman Allah dalam hadits qudsi, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikumul hasanat. Bangunlah kalian, kata Allah, malaikat disuruh menyeru, bangunlah kalian. Bukan sekarang, entar sudah selesai. Ini baru dimulai. Setelah selesai, bangunlah kalian dengan dosa sudah diampuni semuanya oleh Allah, dan tak cukup itu, diganti kejelekan kita, dosa kita dengan pahala dari Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, ketika mendengar hadis ini, beliau langsung bangun dan berkata, ana aktsarukum ajra. Saya orang yang paling banyak pahalanya sekarang. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Ali, di situ ada Utsman, di situ banyak pembesar-pembesar sahabat, dan di situ ada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar berani mengatakan, sekarang saya yang paling banyak pahalanya. Ditegur, wahai Umar, bagaimana kamu bisa menyatakan dirimu paling banyak pahala? Padahal di majlis ini ada orang-orang mulia. Tidakkah kamu dengar tadi sabda Nabi? Diampuni dosanya oleh Allah dan diganti sebanyak dosa itu pahala. Ya, kita dengar semua. Apa hubungannya dengan pernyataanmu? Saya tadi ketika masuk ke majelis ini, saya meyakini saya yang paling banyak dosanya. Saya yang paling banyak dosanya sebelum saya hadir. Berarti tadi Nabi mengatakan dosa sebanyak itu diganti oleh Allah dengan pahala. Berarti kalau tadi saya paling banyak dosanya, sekarang saya yang paling banyak pahalanya.
mudah-mudahan majlis kita bersambung dengan majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kebaikan sumbernya dari majlis zikir. Semua ibadah sumbernya dari majlis ilmu. Tidak kecuali apapun itu. Kebaikan sholat, dari mana kita tahu? Fadilah sholat jamaah, fadilah sholat dengan menggunakan siwak. Raka'atan bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Subhanallah. Hanya gini aja mungkin dijual 10.000, 6.000 rupiah, bisa menjadi sholat kita lebih afdal 70 rakaat tanpa siwak. Dari mana kita tahu? Dari majelis ilmu. Ada punya siwak enggak ya? Punya siwak? Coba yang punya siwak di ambil siwaknya. Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Rata-rata siwaknya udah hancur. Dari mana kita tahu? Dari majelis ilmu. Fadilah Rajab, wa ma adraka ma Rajab, dari istighfar, dari puasa. Dari mana kita tahu? Dari majelis ilmu. Fadilah qiyamul lail, dari mana kita tahu? Dari majelis ilmu. Fadilah sedekah, dari majelis ilmu. Fadilah salawat, dari majelis ilmu. Semua keutamaan sumbernya dari majelis ilmu. Karena itu majelis ilmu tidak tertandingi dengan ibadah apapun. Majelis ilmu tidak tertandingi dengan ibadah apapun. Kita dengar tadi bagaimana kita wajib amal ma'ruf nahi munkar dengan lutuf, dengan lemah lembut. Dari mana kita tahu? Majelis ilmu. Tanpa ilmu, semua orang akan bersalah dalam bertindak apa. Ibadah tanpa ilmu, ibadahnya haba'an mansur. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Salat tanpa ilmu, salatnya enggak diterima. Puasa tanpa ilmu, puasanya enggak diterima. Tadi kita udah diingatkan. Wudu tanpa ilmu, wudunya enggak diterima. Sebentar lagi Ramadan, harus tahu ilmunya puasa, yang membatalkan puasa, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Semua itu harus dengan ilmu dan tempatnya majelis ilmu. Amal ma'ruf harus dengan ilmu. Tanpa ilmu bukan menjadi amal ma'ruf, jadi amal munkar. Berapa banyak kita lihat amar ma'ruf nahi munkar, tapi hakikatnya dia amar munkar nahi ma'ruf. Dibalik. Karena nggak punya ilmu. Dia pikir amal ma'ruf nahi munkar, tapi dia amal munkar nahi ma'ruf. Nahi munkar dengan ma'ruf, bukan dengan munkar. Ini diketahui dengan ilmu. Kalau nahi mungkar, melarang, mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, ini bukan nahi mungkar. Nahi mungkar dengan ma'ruf, nasihat. Ketika kita lihat saudara kita bermaksiat, tugas kita menasihati. Ini ma'ruf, nasihat. Tugas kita mengajak dia dengan lemah lembut. Ini ma'ruf. Tapi ketika nahi mungkar dengan mungkar, kita caci, kita hadik, ini semuanya mungkar. Nahi mungkar dengan mungkar, enggak nyambung. Nahi mungkar itu dengan ma'ruf. Dari mana kita tahu? Dengan ilmu. Dengan ilmu.
pejabat. Tapi dia pejabat yang saleh, pejabat yang punya nasib minal ilm, punya ilmu. Wah ini ustaz, dia sok nahi mungkar, tapi dia nahi mungkar dengan mungkar. Datang kepada penguasa dan mengatakan, "Sob, saya mau menasihati kamu." Arah masa nasihat matruk, tapi siap-siap, ini mungkin nasihat saya pedas. Ada kalimat yang pahit, cacian, makian, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah. Sabar dulu. Saya mau tanya sama kamu guru, Ustaz. Mana lebih afdal, kamu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun? Oh, saya manusia biasa. Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi dan Rasul, jelaslah dia lebih afdal. Mana lebih jelek, saya dengan Fir'aun? Oh, Fir'aun orang yang kafir, ngaku Tuhan. Kamu Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Fir'aun lebih jelek dari kamu. Kamu, Nabi Musa dan Nabi Harun lebih afdal dari kamu. Iya. Dan saya masih lebih baik dari Fir'aun. Iya. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun ketika disuruh menasihati Fir'aun? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, kata Allah, pergi ke Fir'aun, nasihati dia, karena dia udah melampaui batas. Ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Kamu boleh punya Tuhan yang lain, tapi di antara Tuhan kamu, saya lah yang paling tinggi. Innahu tagha. Kemudian apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Musa, wahai Harun, pergilah kamu ke Fir'aun karena dia melampaui batas, tapi ingat, berucaplah, nasihatilah dengan kalimat qawlan layyina, kalimat yang lembut, kalimat yang indah, kalimat yang sejuk kepada Fir'aun, harus lembut, harus lemah lembut, tunjukkan cinta, tunjukkan sayang, pilih kalimat yang indah. Kenapa? La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutanmu, dengan kasih sayangmu, dia bisa sadar dan takut sama Allah. Apakah Allah tidak tahu Fir'aun tidak akan sadar? Allah Maha tahu Fir'aun tidak akan menerima nasihat Musa dan nasihat Nabi Harun. Tapi inilah uslub dakwah. Ini cara nahi mungkar. Harus lemah lembut. Walaupun yang dihadapi orang yang tidak mungkin menerima nasihat, lemah lembut tidak boleh lepas dari kita dalam suasana apapun. Yang di depan kita ini lain, depan kita lain, siapa dia? Iblis. Fir'aun udah cukup sebagai contoh, nggak ada lagi yang lebih durhaka dari Fir'aun. Masih tetap Allah menyuruh lemah lembut. Kata si penguasa itu, Allah menyuruh Musa dan Harun lemah lembut kepada Fir'aun, dan kamu mau nasihati saya dengan kasar, idhab, pergi kamu. Yang guru ini penguasanya, bukan ustadznya itu ternyata. Ustadznya yang dinasihati.
Dari mana kita bisa tahu? Dari ilmu. Tanpa ilmu orang akan menyembah nafsunya walaupun dia menganggap dia menyembah Allah. Sebagian orang ditipu oleh nafsunya seakan-akan ini ghira fiddin, ini cemburu kepada agama, tidak rela agama diinjak-injak. Apa? Agama di rumah ini diinjak-injak, dia diam. Istri inti tidak berhijab, inti diam. Anak inti tidak salat subuh, inti diam. Giliran orang lain Akbar, sesuai ya. Inti menyembah nafsu, itu nafsu. Semuanya itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, ibadah pun akan menjadi salah dan akan menjadi kacau. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, inna lutfa ma halla fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Lemah lembut itu Aisyah tidak ada pada sesuatu apapun kecuali sesuatu itu menjadi indah. Apa? Istri ngomong suami dengan lemah lembut indah. Guru ngomong santri dengan lemah lembut indah. Atasan ngomong lemah lembut dengan bawahannya indah. Lemah lembut itu ada pada apapun, maka sesuatu itu menjadi indah. Wa manusia min syai'in, jika lemah lembut itu diambil dari isi apapun kecuali menjadi jelek. Walaupun itu dakwah, tapi kalau nggak ada lemah lembut menjadi jelek. Berapa banyak kebatilan mengalahkan kebaikan, batil mengalahkan hak. Kenapa? Batilnya pakai lemah lembut, haknya kasar. Nafsu condong kepada yang lembut. Nafsu itu gak condong kepada yang benar. Ruh yang condong kepada yang benar. Tapi nafsu condong kepada yang lembut. Ketika lembut, nafsu condong. Maka kita lihat orang kafir banyak memakai hadis ini. Dia dakwah dengan lemah lembut, senyum, datang ngasih hadiah, datang berkunjung ngasih obat, gak ngajak dia, gak bicara, lembut. Tapi kadang-kadang ustaz kita, guru kita kasar. Nggak mau sana, nggak mau sini, nyaji sana, nyaji sini. Ini nafsu condong kepada yang lembut, walaupun itu salah, walaupun itu sesat. Karena itu semuanya harus dengan ilmu. Dengan ilmu semua terbuka. Dengan ilmu semua jelas. Kita beribadah sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ikut-ikutan arus, tidak terbawa ke barat dan ke timur, tidak takut apapun. Bukan artinya lemah lembut itu takutlah. Lemah lembut adalah cara dakwah. Lemah lembut adalah metode dakwah. Lemah lembut adalah manhaj dakwah. Pada sadatana al-Ba'alawi tidak ada itu takut. Tapi mereka lemah lembut. Dengan siapa? Diceritakan santrinya Syekh Abu Bakar bin Salih, Habib Abdurrahman Al-Jufri. Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri ini santrinya Syekh Abu Bakar bin Salih, luar biasa. Dia punya istri Syarifah dan menikah lagi dengan putri raja, putri penguasa. Si Syarifah tidak diberi oleh Allah keturunan, masih sudah lama menikah belum ada keturunan. Putri raja ini hamil. Baik. Suatu saat si raja ini ada keinginan untuk melaksanakan sesuatu di
masyarakatnya. Minta persetujuan para ulama supaya ulama mendukung apa yang dia inginkan. Demikianlah penguasa. Kalau sudah ada hajat, datanglah kepada guru. Hajatnya selesai, ditinggal gurunya. Gala kiai, guru tolong menandatangani ini untuk kita laksanakan di daerah saya. Semua didatangi, semua tidak berani. Kenapa? Karena Habib Abdul Rahman Al-Jufri belum tanda tangan. Nah, dia tokohnya. Dinasihati, Raja, kamu kalau punya semua mendukung programmu ini, datang dulu ke Habib Abdul Rahman Al-Jufri, jelaskan kepada dia, suruh dia tanda tangan, semuanya akan tanda tangan. Dan dia menantu kamu kan? Awas, saya akan datang ke sana. Ketika Habib Abdul Rahman lagi ngajar, Syarifah ada di belakang mendengarkan, datang si raja dan plus mertua ini dihormati oleh beliau. Ada masalah penguasa, tempat duduk yang terhormat. Selesai, kalau ada masalah, ini. Kalau iya Habib, saya ada hajat sama antum. Marhaba. Mudah-mudahan saya bisa mengabulkan hajat pian. Kalau apa, disodorkan, tolong antum tanda tangan ini sebagai bentuk persetujuan untuk kami laksanakan di daerah kita. Mungkin semacam pajak gitu. Dibaca oleh Habib. Ini ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi saya lihat ini tidak ada manfaatnya untuk rakyat kita. Bahkan akan timbul mudarat. Maka mohon maaf, saya tidak bisa tanda tangan. Tegas tapi lembut. Tidak ikut kemauan penguasa. Ulama bukan buntutnya penguasa. Ulama penasehatnya penguasa. Jika mau, nggak mau, ya silakan. Selesai tugas ulama. Bukan memaksa penguasa untuk ikut nasihatnya lah. Menasehati jika mau. Jika nggak mau, tinggal lepas. Lana amalna walakum amalukum. Tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Bukan ikut apapun yang dimaui penguasa, walaupun itu keluar dari agama Nabi, ataupun memaksa penguasa harus ikut dia. Kalau Nabi dilarang maksa. Dan Anda pewaris Nabi. Innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu wahai Muhammad, tugas kamu mengingatkan, bukan memaksa. Ini sebagian ulama nggak tahu dia memposisikan dirinya sebagai apa. Nabi aja nggak boleh maksa, tapi dia maksa. Harus kayak gini penguasa, harus kayak gini. Ente Rabbul Alamin, ente ini Tuhan. Nabi nggak boleh maksa, ente maksa. Tugas kamu mengingatkan dengan lemah lembut. Mau, alhamdulillah. Nggak mau, selesai tugas kamu. Al-ilm, ilmu membuka semuanya. Al-Habib Abdul Rahman, maaf, ini tidak ada masalah bagi rakyat kamu, maka saya tidak bisa tanda tangan. Habib, saya minta antum tanda tangan. Maaf. So, tegas tetap mertua pada penguasa, didatangi ke rumahnya. Al-haq-haq. Tetap dipaksa, dirayu, mulai lembut sampai kasar, tetap entah. Akhirnya marah penguasa itu, raja itu, sampai beliau memaksa anaknya untuk dibawa pulang. Udah ceraikan anak saya. Ada hubungan apa? Anaknya diikut-ikutin juga. Balik udah.
lihat ini sudah nafsu, maka silahkan. Bas, anak kamu, putri kamu lagi hamil anak saya. Tapi nggak apa-apa lah. Syarifah, kasihan dia belum hamil. Saya akan pindahkan janin dari perut putri kamu kepada Syarifah supaya dia yang hamil. Entah sama Allah. Seketika itu bayi di perut anaknya pindah ke perut Syarifah istrinya. Dan Syarifah waktu itu mendengar kalimat itu. Demi Allah, ketika Habib mengatakan saya pindah, langsung ada perasaan di perut saya ada sesuatu yang bergerak. Corona. Ini corona. Dia nggak takut sama ini penguasa. Dia tinggal angkat tangan, selesai dia mati di tempat, mati di tempat. Tapi ini manhaj dakwah, mengajarkan kita bagaimana cara berdakwah, cara amal ma'ruf nahi munkar sesuai yang diingin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuai nafsu kita. Kemudian guru mulai kita Habib Umar cerita hal ini di Al-Fakhriyah di tempat Habib Jindan. Saya hadir di situ. Setelah kejadian itu, Ghalib memaksa anaknya diambil istri Habib. Ghalib. Setelah kejadian itu, Habib Abdul Rahman belum pernah membahas kejadian itu baik di majelis khusus, apalagi di majelis umum. Seakan-akan tidak pernah terjadi, supaya tidak timbul fitnah. Ini thariqah habaib. Ini thariqah al-ba'alawi. Tidak mau membangkitkan fitnah, tidak mau membuat masyarakat ini mendapatkan beban lebih besar. Kita cukup belajar di Syria, belajar di Yaman, belajar di Afghanistan dan tempat-tempat yang lain dengan semboyan Islam, akhirnya menghancurkan Islam. Penguasa zalim, sabar. Kita zalim. Kita zalim, penguasa kita nggak boleh zalim. Selama kita zalim, penguasa kita pasti zalim. Berapa banyak yang nggak sholat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa banyak yang durhaka umat Nabi kepada orang tuanya? Berapa banyak istri yang durhaka kepada suaminya? Kemudian kita minta penguasa seperti Umar bin Khattab. Kita minta penguasa seperti Abu Bakar Siddiq. Khayal itu. Karena itu semuanya harus dengan ilmu. Ilmu yang punya sanad, sehingga kita tidak dibohongi dengan alasan Islam. Kita tidak bisa dibohongi dengan alasan nahi munkar. Kita tahu cara nahi munkar. Kita mengambil ilmu itu dari orang-orang saleh, aulia demi aulia, ahli bait kepada ahli bait sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mau dibodohi orang atas dasar Islam. Di balik itu semua ada kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan golongan. Kita nahi munkar untuk mendapat ridhonya Allah dengan cara yang kita ambil dari auliyaillah. Tidak mau kita diajarkan nahi munkar dengan cara yang salah. Ini semuanya bisa jelas dengan ilmu. Maka ilmu sangat penting. Hadir majelis ilmu sangat hebat. Ada seorang perempuan yang diberi julukan dengan nama Miskinah. Namanya siapa? Miskinah. Julukannya Miskinah. Namanya nggak dikenal. Kenapa? Dari miskinnya perempuan. Nggak punya apa-apa sih perempuan ini. Orang manggilnya Miskinah, ya Miskinah. Dari miskinnya. Meninggallah si miskinah. Orang soleh di daerah itu bermimpi berjumpa miskinah dengan keadaan yang luar biasa, perhiasan. Gak ada orang yang perempuan kaya manapun yang sehebat dia perhiasannya. Bajunya luar biasa,
hampir tidak terkenali. Dilihat ini miskin, kok hebat gini sekarang. Dipanggil dalam mimpinya itu orang si Saleh ini, ya miskina, menoleh dia. Dahabatil maskana wa ma fiha miskina. Dulu waktu di dunia miskina, sekarang nama saya lagi bukan miskina lagi. Tinggal lihat ini perhiasan, baju. Wah. Gimana? Kenapa kamu kok seperti ini? Oh, kenapa seperti ini? Kamu nggak tahu orang yang diberi surga dan isinya oleh Allah. Ini jalan-jalannya khadarnya surga ini. Kamu nggak tahu orang yang diberi surga dan isinya. Aku diberi surga dan isinya oleh Allah. Ya kau lihat ini kecil. Bimanil tihada. Dari mana kamu mendapatkan anugerah sehebat ini, wahai miskina? Bihudur majlis al-ilm. Dengan Allah memberikan semua ini karena saya, hobi saya, kesenangan saya hadir majlis al-ilm. Hadir majlis al-dzikir, majlis ilmu membuahkan surga. Ghanimatu majlis al-ilm al-jannah. Oleh karena itu, wajibkan diri Anda, keluarga Anda, orang yang Anda cintai untuk hadir majlisul ilm, untuk hadir majlis dzikir, supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu sholat yang benar dan sholat yang salah. Kita tahu puasa yang benar dan puasa yang salah. Dan kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu semuanya bisa jelas. Dengan ilmu semuanya bisa benar. Maka tidak pantas majlis ilmu diabaikan. Bahkan mayoritas penghuni neraka orang fakir dari ilmu. Nabi bersabda, marartu ala nari la usriya bi. Ketika Isra wal Mi'raj saya sempat berkunjung ke neraka. Fawajadtu aktsara ahliha fuqara. Saya dapati mayoritas penghuni neraka orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini yang hadir banyak orang miskin apa orang kaya? Miskin, fakir, siap-siap masuk neraka. Para sahabat rata-rata miskin, yang kaya bisa dihitung dengan jari. Ketika mendengar mayoritas penghuni neraka orang fakir, sahabat khawatir. Langsung mereka bertanya, hal minal mal ya Rasulullah? Apakah fakir, miskin dari harta, gak punya mobil bagus, gak punya rumah besar, gak punya tanah lebar, gak punya uang di rekening yang banyak, rekeningnya 1-2 juta habis lagi, 1-2 juta habis lagi, baru nabung dapat 3 juta habis lagi, gak pernah bertahan 10 juta. Apa mereka miskin dari harta, fakir dari harta, karena itu dia masuk neraka? Walallah, enggak, bukan dari harta, bal minal ilm. Dia fakir dari ilmu, gak punya ilmu agama. Sholat gak berdasarkan ilmu, wudu tidak berdasarkan ilmu, puasa tidak berdasarkan ilmu, mendidik keluarga tidak berdasarkan ilmu, menikah tidak berdasarkan ilmu, sehingga kalau ibadahnya belum tentu benar, dan dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kalau miskin harta, Nabi hidupnya miskin, sahabat hidupnya miskin.
miskin ilmu. Itu yang bahaya. Kadal faqru yakuna kufra. Nabi bersabda hampir orang fakir itu menjadi orang kufur kepada Allah. Fakir apa? Fakir harta. Sahabat rata-rata fakir. Fakir iman dan fakir ilmu. Miskin iman dan miskin ilmu. Mudah-mudahan Majelis As-Safa Allah jadikan tempat untuk kita supaya menjadi punya iman yang kuat, punya ilmu yang cukup, sehingga kita menjadi orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang benar, karena taat yang benar. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, Allah memberkati bulan Rajab yang mulia ini. Kalau kita tahu ada apa di bulan Rajab, di Syawal Mi'raj, bagaimana Syawal Mi'raj, apa amalannya, bagaimana puasanya, bagaimana zikirnya, semuanya ini kita dengan ilmu kita bisa mengetahuinya. Dan Allah panjangkan umur kita, Allah berkati bulan Rajab, Allah berkati bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam wa jannibna min jami'il atham. Mudah-mudahan guru boleh kita hadap maridho dengan majlis ini, dan mudah-mudahan Allah takdirkan bisa hadir di majlis ini, baik dengan rohnya ataupun dengan roh dan jasadnya, insyaallah. Kalau dengan rohnya kita yakin semua majlis yang dinisbahkan kepada beliau dan beliau dihadirkan insyaallah rohani beliau bersama kita. Dan mudah-mudahan Habibana Abdul Salam bin Ali Al-Kaf Allah panjangkan umur, dan para habaib, para guru-guru yang mulia Allah panjangkan umur semuanya dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah. Mudah-mudahan majlis ini bukan majlis yang terakhir bagi kita. Allah temukan kita dalam acara-acara berikutnya ma'a kamal lutuf wal afiyah. Rabbana ya man wafaqa al khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa anna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dari beliau, dan Allah selalu meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi dimohonkan kembali dengan sangat kepada yang hadir di tempat ini. Habib Hasan dari pagi, acara jadwal pada sampai malam sampai saat ini. Jadi dengan sangat mohon cukup dengan memandang beliau dan doakan beliau. Mungkin di situ kita akan banyak dapat keberkahan. Bukannya beliau tidak mau bersalaman, tapi karena jadi beliau istilahnya sekarang mau pulang ke Banjar. Jadi dengan sangat memohon cukup melihat beliau aja akan dapat berkah. Karena beliau full hari ini jadwal dari pagi sampai malam. Jadi tolong akan harus cukup memandang beliau dan doakan beliau.